apakah memang wakil wali kotaku hanya dari PKS dan PAN saja? Nggak mudah partai lain gitu. Cek 2 3 dah mulai no. Sanak baso balik Joyo Tabu Seri yang tagi budak serengnya di Pot Bungo. Hari ke sana yang ada di rumah Pak Budi Sarial. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Waalaikumsalam. Sehat. Wah, Yong, sehat. Alhamdulillah tambah sehat sudah anak. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Semoga tambah banyak yang nonton nak. Amin. Nah, kalau sana lihat Pak Budi Sarial pasti tahu. Beliau adalah anggota DPRD Kota Padang dan masih menjabat sampai kini. Dan mudah-mudahan kali sambung ke provinsi mau udah tahu beko tanya banyak. Amin. Tapi rasanya jangan cepet-cepet nah yang bawa ke provinsi. Selesai dulu Padang. Iya. Kawan-kawan pas saya jangan di provinsi lu, Padang dulu. Kini Pak Budi menjabat sebagai sekretaris Komisi 1. Ya. Komisi 1 itu bergerak di bidang apa Pak? Jadi Komisi 1 itu ada sampai komisi di DPRD Padang. Komisi 1 itu Komisi Hukum dan Pemerintahan. Hukum dan Pemerintahan. Komisi 2 itu Ekonomi. Komisi 3 itu tentang pembangunan. Komisi 4 itu tentang kesejahteraan sosial dan pendidikan. Oke. Berarti dari pertama menjabat Pak memang di posisi Komisi 1. Iya. Oke. Disuruh tadi di Komisi 1 kayaknya. Ya, Pak, memang cocok di sini. Sebab, nah, terkait dengan persoalan, sebenarnya Ambon mau undang Pak balik di Pot Bungo kok, karena mau mencari berapa posting Pak cukup berani menyampaikan kepada masyarakat apa saja kritikan Pak. Bantuannya cukup bagak lah dibanding yang lain terasa dan boleh. Bagak ya. Nah, Sabalu nambu bertanya, cik persoalan bertanya, kenapa seorang Budi Sarial begitu bagak di media sosial untuk membuka semua persoalan? Iya, jadi Giko yang ketika jadi anggota DPRD itu, Ambo pertanggungjawaban Ambo ke Tuhan dia amanah untuk menyuarakan apa yang terasa dari rakyat. Jadi setiap Ambo turun ke lapangan, kalau sedang tidak ada kegiatan di DPRD, Ambo duduk. Jo perwakilan-perwakilan masyarakat di pasar, jo asosiasi pedagang ame, jo asosiasi pedagang ikan, jo kawan-kawan pedagang ayam, jo kawan-kawan pedagang daging, jo kawan-kawan pedagang onderdil, ada Pak Haji Maili, ada pedagang garmen, Pak Haji Irsal Mudasir, tambah jo perwakilan-perwakilan masyarakat yang ada di 23 kelurahan di Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, Tampe, Ambo, Dapil Ambo. Nah, dari situ dek kerana amanah kan awak dijadikan anggota DPRD mereka, tentu otomatis apa yang dirasakan rakyat tentu itu yang harus awak sampaikan. Iya. Nah, ditambah mungkin dek pengalaman selama sebagai tahun di dunia pers, pernah di Padang Express, di Padang TV, di Pos Metro Padang, di Haluan. Tambah pernah jadi dosen, sekaligus juga di dunia advokat. Juga kawan-kawan karena lah lulus sertifikat advokat kan. Jadi ya Ambo mengadvokasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, juga pedagang. Karena memang Ambo sehari-hari begali juga mereka dan mencoba mencarikan penyelesaian masalah mereka. Dan salah satu media sosial sampai memberikan laporan kepada jadi Giko selama Ambo nio mencoba merubah mindset orang terhadap anggota dewan. Selama kok kan orang yang tahu anggota dewan tuh pai jalan-jalan saya kalau kungker. Iya. Apa kerajonya lihat dia laporkan. Satu. Yang kedua, lihat sabana bakarajo. Nah, lihat sabana bakarajo kok tentu harus laporkan. Nah, Ambo mungkin ado ilmu jurnalistik dari dulu, sehingga setiap kunjungan kerja tuh Ambo memperbandingkan apa yang baik ditampai orang lain yang kita datang. Untuk misalnya ke Banjarmasin, ke Aceh, ke Medan, ke Bogor, ke Bandung, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, pokoknya banyak tampai yang kita datang. Dan itu Ambo laporkan di Instagram Ambo Budi Sarial sama di Facebook Ambo Budi Sarial. Apa saja yang mau kerajaan, bakok daerah lain bisa tertib. Ambo terakhir agak gencar persoalan PKL, kecil orang bagak mana. Bakok bisa daerah lain tertib. Bakok bisa daerah lain menata kotanya dari semraut menjadi bersih rapi zaman. Nah itu yang kita bawa ke Padang. Oke, artinya kalau pai-pai saja
terkadang kan masyarakat jadi penuh kecurigaan, tapi melala saja. Kungkar tu dah tu pero dah. Iya parent route. Nah itu yang kita rubah image-nya, kita rubah image-nya dengan makanya kalau banyak yang Malek Ambo sama yang Ambo confirm menjadi kawan kan, itu ratu-ratu ketika Ambo lah menyampaikan kunjungan ke Raja Ambo ke tempat yang lain-lain tuh mereka appreciate gitu lah. Ya, Iko ke Raja Pak Budi. Kalau bisa kau terapkan di Padang Pak Budi, jangan hanya sekedar dapet saja di situ kunjungan kerja, tapi itu yang kita lakukan. Artinya orang pun bisa menilai dan mereka pun punya semangat untuk mendorong anggota dewan pun agar lebih apa Pak. Karena anggota dewan kok kan wakil rakyat. Iyo. Keluar daerah itu kan anggarannya banyak tuh. Iya kan? Iya, iya. Sampai pelimo anggota dewan keluar daerah ditambah dengan kawan-kawan dari sekretariat yang menyertai gitu. Kalau tidak jalih hasilnya dan tidak dilaporkan ke masyarakat, tentu akhirnya tidak salah lo masyarakat bercuriga. Nah, Ambo menghilangkan itu. Caranya kawan-kawan di DPRD, image-image yang negatif tentang DPRD itu atau sebagai salah satu seorang anggota dewan itu, coba geser bandulnya tuh. Pak, dengan dari apa bersikap buruk seperti itu gitu kan? Enggak orang mengecen sok-sokan mana Pak Budi Saryal? Ada sebagian dari beberapa oknum mengecen angku sok-sok Niko mas sok-sok eksis sok-sok Iko, tapi biasa aja. Jadi kalau di Ambo kalau di Ambo ya tidak ada urusan gitu lah. Ya, ya. Mangal Ambo harus quick kecil orang. Be yourself sih nak. Jadi sendiri Pak seorang. Ya Ambo mau laporkan. Ada sebagian kawan-kawan tak quick. Beko tahu beko ke Surabaya Pak Budi. Beko tahu beko ke Bandung. Minta oleh-oleh beko saya itu minta ikut. Bagi Ambo tidak persoalan oleh-oleh. Kalau nak do piti kecil nak do piti. Nak anggota dewan kini tidak sama. Orang kan tidak percaya dong anggota dewan nak piti orang kan. Kalau piti mungkin ada sedikit. Kalau untuk sekedar membantu sesuai dengan kemampuan pasti kita bantu. Tapi kalau dalam bantu program ada setiap tahun dalam pokir namanya. Pokir. Ya. Pokok pikiran. Ya. Ada anggaran tu ada. Ya. Pak, di apa lah berbicara tentang Pasaraya? Ambo ada tertarik mencari bangunan di Pasaraya Lanjadi itu kabarnya apa salah satu inisiator atau apa sih sebenarnya ceritanya mungkin bisa Iya, jadi itu IP ya. IP di sebelah balik IP kota Ikatan Pedagang Pasar Impres. Pasar Impres. Iya, itu ada Jasman Tenggo di situ dengan beberapa kawan termasuk Buya Armi di situ. Jadi Iko, itu dulu kawan-kawan itu berjuang alas balik tahun. Pada masuk DPRD sebelum periode Ambo, itu tidak terkabul permintaan mereka. Sementara seharusnya itu harus dikabulkan. Jadi mereka kok pada zaman Fauzi Bahar Dampo tahun 2009 dulu, itu diruntuhan sampai mereka, sementara sampai mereka kok indak ada wabah. Masih layak. Masih layak. Tapi di kerana alat berat harus masuk ke dalam. Maka itu diruntuhan. Untuk revitalisasi, membangun ulang blok 3 sama blok 2, maka itu diruntuhan. Iya. Perjanjiannya sama wali kota dulu itu akan dibangunkan ulang atau diganti. Nah, ternyata setelah blok 2, blok 3 memang ada diganti, tapi ternyata tidak sama gadangnya yang lama mereka. Mereka sampai kali 3 kali diganti 2 kali 2,5 itu tidak mungkin. Nah, akhirnya mereka berjuang sampai ke ombudsman dan sampai habis periode Pak Fauzi Bahar itu tidak terrealisasi. Lalu masuklah anggota DPRD tahun 2009 balik 2024. Nah, Ambo, ada Bu Eli juga kawan-kawan dari Gerindra. Kawan-kawan itu ngecek, Budi alah kami dorong untuk jadi anggota dewan bersama Amrantono, tolong perjuangkan kok hak-hak kami yang selesai. Itulah yang Ambo perjuangkan. Ambo perjuangkan. Mereka neo demo kecil Ambo persilahkan. Pas hari terakhir pembahasan anggaran, Ambo Kareh sama Bu Eli juga kawan-kawan dari Gerindra ditambah kawan-kawan yang Ambo lobby untuk persoalan Pasako, akhirnya dikabulkanlah sejumlah anggaran dikurangi 2,6 miliar dijadikan untuk IP. Itu ada berapa unit ini, Pak? 30 unit lah selama. Nah, itu Pak peruntukannya membagi kawan-kawan data mereka gitu. Jadi ada data mereka yang lama itu masih ada dan foto kartu kuning yang asli mereka masih ada yang di IP itu. Jadi itu kan itu yang jadi jaminan bahwa mereka punya hak. Ya. Itu mereka punya tanggung jawab lain enggak? Artinya sewa mereka atau bahas? Ya, jadi kalau sistemnya kartu kuning itu kan hak pakai. Hak pakai. Lalu mereka kan membayar retribusi bulanan di tokonya itu. Iya. Nah, itu yang dibayar mereka. Dan Sadola Pasar begitu. Dan kini kondisinya kan cukup enggak unit tuh dengan
kawan-kawan pedagang? Kalau menurut informasi kawan-kawan cukup, kalau kurang beko ambo akan tambah. Aduh. Ambo akan fight. Oke, itu Karena bakal itu hak orang. kini kawan-kawan tuh berdagang apa? Ini Kondisi- pedagang saya serak. Oh, Tidak saya sampai haknya itu yang mereka kadukan gitu. Jadi awak sebagai wakil rakyat kalau warga awak mengadu, konstituen awak mengadu, tidak lo kau perjuangkan, tinggal ambo. Ya. Tinggal wakil rakyat tuh kalau tidak kau perjuangkan. Dan jadi ambo menganggap bahwa Sopat nak menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Iyo. Masyarakat apalagi menilai Iya, seperti kalau itu, kini kan Ya. amanah yang dia wakil rakyat. Ya, dan Itu walaupun alhamdulillah. mungkin butuh waktu. Oh iya. Kan ada proses. Ya. Masyarakat awak kan iya kini ngecek kini ya selesai itu tidak mungkin. Tentu ada proses administrasi yang kita selesaikan, ada proses penganggaran. Tapi alhamdulillah dari banyak PR yang diagen di kawan-kawan pedagang pasar, alhamdulillah cek selesai. Kapan mereka bisa menempati? April lah bisa. Oh, April bisa. Ambo menggasak kini kok kalau bisa saya boleh puasa. Mereka lah Puasa lah, di tempat relatif. sana. Nah, itu ada apa nak Pak? Kategori kok pedagang apa yang boleh di Sinan gitu Pak? Kalau itu yang mengatur zoning itu tuh beko terserahlah pada dinas perdagangan. Terserahlah pada Nah, dinas perdagangan. bermasalah enggak dengan kawan-kawan yang menuntut hak tadi? Mungkin Nah, kalau mereka kan selama kok kebutuhan harian. gitu. Kebutuhan harian sama langkok-langkok kan. Dan itu rato tuh. Rato, jual kantang, bawang, lado, kemiri, sayu itu. Itu. Sebetulnya ketika mereka dipindahkan ke Sinan tidak ada masalah Nggak ada sebetulnya. masalah. Karena memang kelompoknya memang Memang kelompok itu. itu. Nah, ada cek menarik dari Ambo mencari sumber itu mungkin dari media sosial Pak Budi Sarial tentang apa yang Pak bacakan di Sinan terkait persoalan Sekda Kota Padang. Ambo ingin cukup karya di Sinan Pak Budi Sarial mengecam kenapa harus Padang saja Iya. untuk seleksi, Ya. kenapa tidak dibuka di Sumatera Barat, Ya. dan ada semacam entah tudingan atau namanya seakan-akan wali kota kini kok menutup peluang yang lain untuk bisa jadi sekda. Batu. Ya kalau di Ambo ya menutup peluang. Yang namanya sekda itu, ya Yong ya, jo pemirsa yang ada di rumah, itu jabatan tertinggi dari seorang PNS. Jabatan tertinggi. Jabatan soalnya. tertinggi. Sekda tersebut. Sekda itu. Jadi kalau sadolah orang pengen jadi sekda, tapi tentu harus memenuhi syarat-syarat. Umur ada batasan. Oh, ada batas umur. Ada batasan umur. Lalu ini Allah harus pernah mengikuti diklat, Allah pernah mengikuti banyak persyaratan-persyaratan. Sudah tuh lah pernah menjabat eselon 2 sekurang-kurangnya 2 kali, menjadi kapolda dinas 2 kali atau 3 kali, Allah berputar pernah jadi asisten dan lain-lain. Jadi yang aneh itu kan kami di Komisi 1 rencana kamu manggil ya malahan wali kota. Oke. Sama pansel seleksi. Kamu dapat bocoran dari salah satu pansel, ndak ada yang mendaftar. Oh iya, Ambo dapat berita seperti Ndak itu. ada yang mendaftar kok, alo cerita kok. Kalau Ambo PNS cukup syarat Ambo pasti mau daftar. Ternyata ada batasan. Batasannya tuh open bidding itu seleksi terbukanya tuh dibatasi hanya pejabat lingkungan Kota Padang. Ya, ya. Itu kan masuk dah. Seharusnya sadola orang yang punya syarat lengkap, bagus, ada di daerah, bisa jadi dari kabupaten kota yang lain, itu boleh ikut satu seleksi. Boleh. Harusnya. Tapi Open kok bidding dibatasi? itu harusnya Sumatera Barat. Termasuk mungkin kalau ada yang dari provinsi ini jadi sekda di Itu Padang. info valid, nggak? Valid. Valid. Bos itu hanya Kota Padang. Ambo dapat dari salah satu pansel lah. Tapi Ambo rasiokan lah namanya. Oke. Sudah tuh ada lo aturan yang menyatakan harus seizin wali kota Padang. Kau mendapat informasinya begitu. Kok harus pakai izin? Iko baru sekali, Iko baru tuh. Oh, jadi untuk ikut seleksi, Kamu mencari kita sudah izin dulu. Iya, pakai sudah izin. Kalau bantu itu kalau tidak wali kota bagi izin tuh tidak do yang satu doh. Atau wali kota ingin mengangkat seseorang untuk jadi sekda. Kamu cari arah ke sini. Nah, itu yang kurang baik. Jadi Kenapa kurang baik, Pak? Artinya Iya, ketika kan, wali karena- kota ingin menunjuk sekda, mungkin orang yang cocok menurutnya, dan itu kan sangat membantu. Itu bahas. orang yang cocok menurutnya yo jo. Ya. Tapi tentu berikanlah kesempatan kepada orang yang memang kapabilitasnya baik. Kapabilitasnya bagus. Integritasnya bagus. Apa pernah kok ada indikasi KKN di sekolah? Kalau KKN mau mencari alun-alun nampak tangkut indikasi KKN-nya, tapi ada cipta kondisi yang mesti lihat jadinya. Cipkon istilahnya. Cipta kondisi mengkondisikan Iya itu ya. mengkondisikan kayak arah ke seseorang. Nah, itu yang kita ndak apa. Dan sebagai anggota DPRD kewajiban Ambo mengawasi itu. Pak, dengan seandainya memang menciptakan kondisi seperti itu, efek buruknya seperti apa sih, Pak?
Kalau kita sepakat PNS itu tidak ada politik-politikan dan tidak dipolitisir, harusnya kita bebaskan saja. Kalau ambo jadi wali kota, bebas saja. Siapa yang kapabilitasnya bagus, kompetensinya bagus, itu diangkat kan selesai kota. Ya masalah kecocokan kan tergantung kinerja. Masalahnya sekda ko fungsinya sentral yong. Iya. Inyo ketua TAPD loh. Tim anggaran pemerintah daerah. Inyo yang akan membagi-bagi bola, membagi apa. Sudah itu inyo yang akan beko merangkum sadolah hasil musrenbang atau musyawarah kota, mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan sampai kota, tambah dengan dana-dana pokir dari anggota dewan. Pokir kok pokok pikiran. Dulu tahu orang dananya kok dana aspirasi, makini nama pokok pikiran. Nah itu yang ditampung, itu yang dikelola. Bapeda yang akan nyobawahi seperti apa. Jadi tidak sembarang-sembarang orang sih dong. Beko letak-letak sembarang-sembarang tidak selesai, beko tahu tidak selesai. Ada cek. Yang pertanyaan ambo yang sebenarnya penting. Apa ketika membuat sebuah pernyataan seperti itu terhadap persoalan sekda? Unsurnya apa sih sebetulnya? Karena memang tidak suka dengan wali kota atau memang Pak merasa ikut tugas ambo sebagai wakil rakyat? Ambo sama Pak Hendri Septa tuh saleting. Oke. Ini di SMA 2, ambo SMA 3, kami sama-sama tamek 95. Ambo sama Hendri Septa akrab dan kami kadang ngaco, galak-galak. Tapi ketika ambo menjalankan pekerjaan ambo, mengawasi kinerja wali kota, menjalankan segala sesuatu sesuai aturan atau tidak, ambo punya hak imunitas. Ambo boleh ngecen wali kota, bla bla bla, tanpa harus ada sanksi penjara atau dilaporkan, karena memang tugas ambo itu. Nah, kalau dikecen banci, apa yang mau bancian sama Hendri Septa? Secara pribadi ambo tidak pernah punya ada urusan pribadi dengan Hendri Septa. Tapi ketika kota akan kita urus bersama, yang namanya wali kota sama DPRD itu pemerintahan daerah bersama. Nah, tidak bisa wali kota sama apa sih tadi? Artinya tidak pribadinya, tapi adalah jabatan yang diemban beliau sama untuk dikritisi. Pak Fauzi Bahar dulu. Pak Fauzi Bahar do kesiko ke rumah ambo. Ambo dulu dikecen orang parang je Fauzi Bahar, bercakap sama Fauzi Bahar. Yang ambo cakap itu kebijakannya. Bukan secara orangnya. Pribadi ambo tetap berkawan ya beliau. Jadi ya. itu yang perlu dibedakan. Yang kita protes itu kebijakan orang. Bakok sampai itu. Sementara kita punya alasan atau argumentasi bahwa kebijakan ko hati-hati loh, ko bertabrakan lo dengan kepentingan orang lain. Dan jadi ada rencana untuk memanggil wali kota. Oh iya, dalam minggu besok kami rencana akan memanggil wali kota. Nah itu termasuk sekda PJ kini. PJ kini. Iya. Jo Pansel. Tujuan memanggil apa Pak? Kalau ingin dapat bocoran. Iya, kami tentu memastikan bahwa bakok sampai ada open bidding yang terbatas dan chipcon bentuk itu. Oke. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Ya. Bakok dicipta kondisikan mana? Oke. Kalau buktinya Pak Yosef Riawan dulu diminta dari orang Agam pindah dari Padang. Ya. Kini diminta dari Agam balik pindah ke Padang jadi kepala DPKAD. Kan bisa. Bisa, boleh. Boleh. Bakok tiba di sekda kok jabatan sentral dibatasi di hanya chipcon di Padang dicipta saja? kondisi. Oke, chipcon. Istilah baru sana. Menarik. Nah, masih persoalan tentang wali kota. Ampun yang menanggapan apa terhadap wakil wali kota yang sampai kini alun diangke. Oke. Dan terkait itu, apakah memang Padang tidak butuh wakil? Yang ngecen Padang tidak butuh wakil itu ambo rasa mungkin orang-orang di lingkaran tertentu. Nah, kalau kota Padang kok butuh wakil wali kota karena wali kota aja wakil wali kota itu ada pembagian tugas. Kini nyokausnya sudah lah Pak Wali itu tidak masuk. Itu. Yang kedua, Patang ko lado dari PKS mengusulkan Muharlion Mulyadi Muslim untuk jadi wakil wali kota. Menunggu kita dari PAN. Ya. Nah, kini dari PAN adalah turun Eko Salbar. Ya kan? Ya. Bakok PKS melihat berubah lo rencana ke Refrizal ke jadi wakil wali kota. Kalau mau mencela lah main sabun berdua kemana cerita kok. Oh, jadi PKS kini menentukan namanya? Nah, kayak itu kalau kan jadi Refrizal ke jadi calon wakil wali kota Padang. Kalau bentuk-bentuk itu lur waktu taruh ya abi waktu beko ndak ada wakil wali kota. Berarti wali kota makasihnya. Di dalam undang-undang dalam
di dalam undang-undang jalih itu wali kota itu pembina seluruh partai politik. Betul. Wali kota ya, jabatan wali kota bukan Hendri Septanya. Ya. Kalau Hendri Septa, ini ketua DPD PAN, Padang. Nah, kalau memang ingin ada wakil wali kota, kalau Ambo wali kota, itu Ambo datang atau undang ketua DPD PKS, juga ketua DPD PAN, minta mana mau yang diusulkan. Sehingga Ambo beko bisa membawa nama ko, tanda tanganilah di kedua partai, Ambo bisa bawa ke DPRD, karena Ambo sebagai wali kota harus mengusulkannya ke DPRD untuk dipilih. Kini kok di kerajaan tidak. Oke. Nah, kalau jawabnya partai kan tidak punya awak, tidak bisa bantu itu namanya jawaban buying time. Kalau orang-orang bodoh di kecil-kecil bantu itu, tidak ada yang. Kalau kami orang-orang politik, tentu kami baca beda. Nggak, jadi Nak nio seorang sampai habis itu bahas itu. Kalau nak jajali kecil ke masyarakat. dia lah Jadi suruhan kalau di Ambo orangnya Budi Saryako transparan, jalih, batarang-tarang. apa menangkut indikasi seperti apa? Iya bentuk itu. Nio seorang saya sampai habis. Kacau. Nggak, Pak. Jadi kok agak menarik. Jadi awalnya PKS mengusulkan 2 nama. Iya. Kemudian Mulyadi Muslim sama Marlion. ya, kemudian dari PAN Dari PAN Mas Ansye masuk Eko Salbar. dia itu punya jarak waktu yang cukup lama ya. Kamu? Nah, ketika kalau diusulkan tiba-tiba PKS mengganti nama. Iya. Nah, prosedurnya kini Kamu lah sampai ke kawan-kawan PKS lain tak main sabun kawan-kawan kau cuma sambil bahasa seloro juga kawan-kawan PKS. nggak, kini kan lah dua nama. Nah, Kenapa nggak lanjut? tapi kan dirubah loh. Apanya? Azan Sontayong. Awak apa iklan-iklan lu? Iya, iklan Asan. Nah, ada cek terkait dengan pemilihan wakil wali kota yang sebetulnya masih tolak lanso orang kok Pak. Nah, itu untuk pengetahuan saja bagi masyarakat. Apakah memang wakil wali kota kok hanya dari PKS dan PAN saja? Nggak mudah partai lain gitu. Iya. Jadi kalau yang untuk kasus Kota Padang itu memang secara undang-undang karena dulu partai pengusung untuk pasangan Mahyildi Hendri Septa itu PKS Jopan, maka yang berhak untuk mengusulkan wakil wali kota itu hanya PKS Jopan lo balik ya. Ya udah Pak kami ngecek sangkatan Hendri Septa, nggak tahu Pak bisa diwakil gitu kan. Enggak, jadi itu undang-undang, Yong. Jadi undang-undang. Jadi undang-undang menyatakan kecuali dulu misalnya ada 3 partai pengusung, 3 loh. Dan harus ditandatangani di partai-partai pengusung tuh. Nah, kini yang menjadi masalah itu di Kota Padang tuh, PAN lah bagian nama Eko Salbar kok. Patang PKS ala duluan mengecen namanya Mulyadi Muslim sama Muharlion. Iya. Ketika Eko Salbar masuk, kok PKS lo menarik balik ada lo rencana Refrizal kali dijadikan wakil wali kota. Iko kalau bentuk kota di sini, kok main sabun nama macam maka mau keceng ke kawan-kawan PKS, kalau tidak main sabun kok, mabiabin wakatu. Karena beko 8 balik bulan sampai terakhir Agustus ya, Agustus bisa. Kalau Iko tidak aja terpilih ya, maka wali kota wakil wali kota tidak bisa dipilih lagi. Nggak bisa dipilih lagi. Makanya Pak Hendri Septa beko sampai habis ini seorang saja. Nah, Ambo mencari chipkonnya bentuk itu, cipta kondisinya. Seandainya memang kalau seandainya memang seorang saja dan beliau mampu, apakah itu tidak ada masalah? Bermasalah boleh Pak kalau ini seorang saja. Kok kini kan olah kate-kate, nah kaki nak menyelesaikan Kota Padang, nak seorang saya tidak bisa dong. Kalau wali kota itu ada pembagian tugas. Padang kok sebenarnya. Kini kalau ini sibuk saya di dalam Kota Padang, indak mencari investor keluar dong. Pitih apa kamu bangun Kota Padang dah? Pitih apa kamu bangun biang? Harusnya wali kota kalau di Ambo settingnya wakil wali kota selesailah yang di dalam kota. Wali kota aku mencari kepeng keluar aja kepala dinas. Baru kecapek. Pekanbaru li tahu. Tahun patang saya 10 triliun. Padang? Investasi. Padang 1 triliun saya. Serius tuh? Iya. Itu pun banyak yang batal. 1 triliun banyak lah batal. Kacau. Nah, kan berarti cukup ironis betulnya di Padang. Sekda alun beres, wakil alun beres gitu kan. Dan banda ironis ya. Patang saya kota APBD 2021 bautang 30 miliar gagal bayar. Kan enggak beres semua itu. Gagal bayar. Gagal bayar banyak proyek yang selesai itu gagal bayar 30 miliar. Kenapa itu terjadi? PAD enggak sampai. Tidak. Nah, kini wali kota terakhir mau kami ikut mengapa? Yang tidak sampai di atas 80% perolehannya ganti kepala dinasnya.
Bahkan kami minta tanda tangani fakta integritas untuk capai target. Kalau tidak capai target ganti. Tugas apa sebagai rakyat? Berarti kan mengawasi itu, mengawasi kondisi seperti itu. Iya. Dan ketika ada terjadi hal-hal yang rasanya tidak layak atau agak itu salah satu tugas dari wakil rakyat mengawasi itu. Dan itulah dilakukan. Kan kami lakukan mah. Kini ada beberapa kepala dinas yang ganti mah, termasuk kepala Bapenda yang tidak capai target kan di staf ahli kan gini. Jadi staf ahli gini mah. Seberapa rumit sih pemerintah Kota Padang saat ini? Rumit mah, baru tidak rumit loh. Kok banyak nak selesai ya? Yang harus disegerakan oleh wali kota. Yang harus disegerakan cari orang-orang kapabel untuk kepala dinas. Satu. Yang kedua, kapabel itu untuk mereka yang kerajunya untuk kesejahteraan itu memang tipikal pekerja. Ditambah mereka yang akan mencari pendapatan daerah. Nah, kalau apakah Pak menganggap dengan seperti itu? Kepala dinas yang ada belum kapabel. Manyo yang nyoba proyek dari pusat. Ambo kalau ambo jadi wali kota lah, ambo sayang ke kepala dinas yang pandai menjuluk ke pusat. Yuang lah. Jadi kalau mambian piti yang lado di dalam APBD, tidak usah kepala dinas S2. Oh iya. Tapi SMA bisa mah. Iya. Kalau bisa dia syarat untuk itu. Kalau jadi wali kota, harusnya Yuang sayang ke kepala dinas yang pandai menjuluk dana APBN. Dapet misalnya bara 800 miliar, dapet 30 miliar, dapet 40 miliar, dapet 50 miliar, dapet 100 miliar. Kok kini ya, kami bantu dari Gerindra sama Pak Andre Rosiade, dapet 180 miliar untuk pembangunan fase 7. Nah, itu yang kami gaduh kini Andre Algamar, membuat konsep DED selesai. Nah, kan bisa. Nah, bakok wali kota nak memanfaatkan anggota DPR RI yang ada. Bakok kepala dinas indak mencari anggota DPR RI yang ada dari wilayah dapil 1 gua. Ada 8 orang mah. Mintalah proyek tuh. Juluk PT nasional tuh. Kanyang jo APBD yang ada kok. Berarti itu enggak pernah terjadi selama kok. Lah iya ada terjadi jo, tapi ndak bara orang yang menjuluk dari pusat itu doh. Menunggu sifatnya. Ndak bisa menunggu do kini kok. Japui kabak di hati itu. Japui bola tuh. Japui bola tuh. Nah, jadi kini kalau kepala dinas lah mulai ada pertukaran. Gantian. Kini kan ada tuh patang kok banyak yang PLT sih, PJ sih. Berarti kan kini lah definitif. Menunggu kinerjanya, kan? Ya. Menunggu kinerja. Nah, kalau di Ambo menunggu kinerja tuh cuma kinerja tuh setahun, Yong. Setahun ya. Nyobuat perencanaan PBD, nyorealisasikan, lalu beko kalau ada hal-hal yang lain yang bisa nyojuluk ke Jakarta. Kalau di Ambo enggak masalah doh. Ini agak acok ke Jakarta. Tapi acok ke Jakarta targetnya apa? Oh, habis PT misalnya. 500 juta untuk pergi Jakarta pulang balik mau sesuatu dapat 5 miliar kok Oke. Tapi kalau enggak dapat proyek dari pusat doh pergi jalan-jalan sih tamu tuh mah nah Pak ada dinas kini Pak bicara tentang Gerindra karena Pak dari Gerindra Sumatera Barat termasuk orang yang kuat pemilih Gerindra 2023-2024 daket ya Pak dan ada kekecewaan masyarakat ketika Prabowo menjadi menteri. Ambonio kacamata Pak Budi Sari menilai seperti itu. Apakah orang pendukung Gerindra di Sumbar kok akan lari? Karena itu orang kecewa, koknya dulu lawan Jokowi kini jadi menteri Jokowi gitu kan. Artinya kesannya Pak Prabowo kok tidak mencari untuk surang kok. Itu Kini yang bocil lo bertanya, apakah ketika kita bermusuhan dulu untuk membangun negara ko, lalu diajak untuk bekerja sama, ditolak yo? Tidak harus. Jadi kalau kita nio memajukan negara ko, ada dua konsep yang berbeda di antara dua orang jenderal dulu. Yang Cik Jokowi kan, Cik Prabowo. Walaupun Jokowi kan tidak jenderal, tapi kita anggaplah dua orang jenderal. Kini dia ngajak Prabowo membangun bersama-sama dan dia sesuai dengan kapabilitas Prabowo membangun pertahanan Indonesia. Dan silakan cek data pertahanan Indonesia kini nomor 1 se Asia Tenggara. Oh iya. Ya, nomor 1 se Asia Tenggara. Kita juga kini sedang siapkan pasukan-pasukan cadangan sehingga kalau seandainya ada apa-apa Indonesia lebih siap. Dan buktinya kini kita nomor 1 di Asia Tenggara pertahanan. Ya. Kalau kita bermusuh taruh, lalu taruh juga menghujat sampai bilu nagari kok selesai. Nah, jadi di politik asamu lah, misalnya gini kok. Ambo berseberangan misalnya Joma Hildi Patang atau berseberangan sama kawan-kawan PAN misalnya.
pada saat pemilihan gubernur Patang. Iya. Lalu di DPRD kami harus membentuk koalisi yang kuat untuk mendukung pemerintahan kini supaya kita sama-sama bisa memasukkan kepentingan-kepentingan yang ada. Nah, diajak bekerja sama, apakah awak harus menolak? Enggak kan? Nah, ada yang mungkin menolak menjadi oposisi murni. Silakan saja menjadi oposisi. Dan itu penyeimbang, boleh-boleh saja. Nah, di Gerindra, bakok Gerindra saja yang disalahan. Kawan-kawan partai lain ada partai warnanya apa? Warnanya kuning, Yung. Itu dari dulu tidak pernah berseberangan sama pemerintah walaupun kalah. Iya. Tarik ikut sama pemerintahan. Jadi itu sikap politik tuh biasa-biasanya. Masyarakat yang harus diajarkan gini kok dewasa berpolitik bahwa banyak kepentingan yang berjalan dan bahwa cara kepentingan itu bisa ikut di dalam pemerintahan. Karena kalau kita jadi oposisi, otomatis tidak akan pernah bisa mewarnai pemerintahan yang ada gini. Dan apa melihat Sumatera Barat tidak akan kehilangan suara untuk Gerindra? Hasil survei kami Patang terakhir memakai LSI masih Gerindra pilihan terbaik 34%. Buktinya dan masyarakat boleh cari sadolah kader Gerindra kerajo ke bawah. Mulai dari Andre Rosiade dari DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kota kabupaten sadolah kerajo ke bawah. Alhamdulillah hasil survei Patang masih pilihan rakyat LSI ya bulan Maret itu 34%. Oke. Terakhir, pertanyaan sebetulnya dulu kan apa bola banyak batanyo kapak kan. Seperti apa lah bara tahun Pak menjabat wakil rakyat kok? Jalan 3 tahun, Mas. Jalan 3 tahun. Banyak godaan enggak sih? Banyak. Bah mengatasi godaan tersebut. Istiqamah. Pasti ada yang menawarkan proyek atau apa. Bapak artinya ketika orang menawarkan tentu belum jago hubungan baik juga. Dan Bapak menolaknya. Tentu nanti kusi lah. Kalau ambola banyak lunak dan tidak karele kecil orang nak berarti ambola satu nerimu tu atau satu ikut dalam situ. Kini ambo tetap kare sampai kini selama 3 tahun ambo berjalan tetap Budi Sario seperti yang dulu. Jadi itu makanya bisa berani kare seperti itu di media sosial bersuara karena merasa kalau banyak yang tidak kare itu biasa ikut terlibat mencari-cari proyek lah itu salah jadi seolah kamu nak takut gitu yang tadi awan lo kamu jadi paham jadi kalau banyak yang diam banyak yang tidak mengecek lalu diam-diam saja ada indikasi ke situ ada indikasi ke situ bukan indikasi kamu bisa pastikan mak ikut ondeh mak kalau jadi wakil rakyat harusnya kan kita oposan sama pemerintah kalau memang tidak oposan sama pemerintah ikutnya pemerintah tapi mengkritiknya mungkin dalam bahasa yang lebih nyaman. Kalau di Ambo tidak ada kepentingan Ambo bahwa Ambo istiqamah paci amanah dari sebagai wakil rakyat dari kawan-kawan pedagang pasar, dari kawan-kawan yang ada di Padang Barat, Padang Utara, Nanggalo, iko suara rakyat mau sampaikan saya. Terakhir pesan apa untuk warga Kota Padang? Pesan Ambo ke warga kota, giko sela. Kalau kami lihat wakil rakyat tuh, cali inyo ngecek. Satu, yang kedua apa yang kecilnya kerajaan tu indak konsisten jo komitmennya tu indak kalau indaknya kerajaan janji tinggal selesai kan ya ambo rasa dengan komitmen yang Pak bangun Padang masih butuh Pak Budi Sarial tahun bisa Osaka Sumbar di Padang dulu itu akhirnya ambo tapi itu balik ke Pak tuh Mas lah makasih banyak Pak Budi Sarial lah satu di punggung nah sana Pak Budi Sarial anggota DPRD Kota Padang dan sangat menginspirasi mudah-mudahan beliau akan tetap menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya dan tentunya Wak tunggu tokoh-tokoh yang lain. Lah sana, lah. Cik 2 3 lah bisa nak lah no lebih